Guys, lo coba bayangin, gimana kalau semua duit yang ada di lembaga investasi pemerintah dicuri oleh satu orang, diputerin buat bisnis pribadi, dan pelakunya bebas berkeliaran sampai sekarang. Ini adalah salah satu skandal penipuan dan pencurian terbesar di Malaysia. Lo mungkin pernah dengar namanya, Jho Low. Tapi kalau belum pernah, dia adalah seorang pemuda yang pengen bisa masuk ke circle elit, tapi maksa dengan cara nipu, nyuri, dan ngerugiin satu negara. Pria yang kabur dari Malaysia berganti identitas, bersembunyi di balik nama palsu, dan menurut investigasi terbaru, sekarang hidup nyaman di sebuah mansion mewah di Shanghai, China. Jho Low mencuri 4,5 miliar dolar atau sekitar 70 triliun rupiah dari dana investasi negara Malaysia bernama 1MDB, Sovereign Wealth Fund. Gampangnya, ini adalah danantaranya Malaysia. Dia ngasih funding ke film Hollywood populer The Wolf of Wall Street, party bareng Britney Spears, dan semeja bareng Leonardo DiCaprio. Gimana dia bisa ngelabui begitu banyak orang, gak langsung ketahuan oleh otoritas di Malaysia, dan masih bebas sampai sekarang meski jadi buronan Interpol? Kita bahas lengkapnya di Room for Improvement. Nama aslinya Low Taik Jho yang berasal dari Georgetown, Penang, kelahiran 1981. Tapi dia bukan anak miskin yang numpang hidup di jalanan Penang. Ayahnya, Larry Low Hock Peng, adalah seorang pengusaha sukses dengan bisnis di bidang manufaktur dan properti. Keluarga Low termasuk kalangan berada, cukup kaya buat nyekolahin anaknya ke luar negeri sejak remaja. Di usia 16 tahun, Jho Low dikirim ke Harrow School di London, salah satu sekolah paling bergengsi di Inggris yang punya alumni sekaliber Winston Churchill, Benedict Cumberbatch, dan para pangeran dari keluarga kerajaan Timur Tengah. Nah, disinilah semuanya bermula. Jho Low bergaul dengan anak-anak dari keluarga terpandang di Inggris. Anak-anak raja, anak-anak konglomerat dunia, anak bangsawan. Dia bukan anak yang paling kaya, tapi dia pengen banget masuk circle anak-anak elit di sekolah itu. Dia merhatiin baik-baik, mengamati detail, dan belajar satu pola yang bakal ngubah hidupnya. Kalau lo terlihat powerful, orang bakal memperlakukan lo kayak orang powerful. Lulus dari Harrow, dia lanjut ke Wharton School of Business di University of Pennsylvania, salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia. Di Wharton, Jho Low mulai ngebangun jaringan. Dia temenan bareng anak-anak pejabat Timur Tengah, putra-putra konglomerat Asia, dan siapa aja yang punya akses ke kekuasaan. Tapi dia punya satu masalah besar. Dia belum benar-benar kaya. So, dia memilih untuk berpura-pura kaya. Fake it till you make it. Pura-pura kaya versi Jho Low nggak tanggung-tanggung. Pas umur awal 20-an, Jho Low nyewa yacht mewah sepanjang 48 meter punya orang lain. Tapi dia ganti semua foto keluarga di dalamnya pakai fotonya sendiri, lalu ngajak teman-teman dan partner bisnisnya. Dia bilang, ini kapal gue. Dia juga dilaporin atas pemalsuan dokumen dari berbagai kedutaan besar demi dapetin akses ke nightclub eksklusif di London. Entah gimana caranya, dia selalu lolos. Orang-orang bisa dengan mudah percaya. Karena ketika seseorang tampil dengan yacht, baju mahal, dan punya koneksi ke orang-orang penting, otak manusia secara otomatis, guys, akan mengasosiasikannya dengan legitimasi dan kekuasaan. Jho Low ngelakuin itu semua bukan cuma buat gaya hidup, tapi strategi bisnis. Jho Low sadar bahwa di dunia keuangan global, persepsi adalah kenyataan itu sendiri. Artinya kalau lo kelihatan kayak orang yang biasa pegang miliaran dolar, orang bakal mempercayakan miliaran dolar ke tangan lo juga. Dan dia punya satu target besar yang sudah dia incar sejak lulus Wharton, dana investasi negara Malaysia. Setelah lulus, Jho Low mulai keliling Timur Tengah, bangun relasi dengan pangeran-pangeran dan figur-figur berpengaruh di industri minyak. Di sana, dia nemuin sesuatu yang ngubah segalanya, Sovereign Wealth Fund atau lembaga investasi pemerintah. Sederhananya, kayak Danantara di Indonesia sekarang. Dana investasi negara, kumpulan uang pemerintah yang dikelola secara independen buat investasi dan nyari untung untuk negara, dan nantinya buat kepentingan rakyat banyak, tapi seringkali jalan dengan pengawasan sangat longgar. Gak ada pemegang saham yang marah kalau hasilnya buruk. Jarang ada media yang bisa dengan mudah mengaudit aliran dananya. Ditambah birokrasi yang cenderung lambat dan rumit. Bagi Jho Low itu bukan dana investasi, itu adalah brankas raksasa yang pintu belakangnya terbuka. Terus, gimana Jho Low bisa dapat akses ke brankas sebesar itu di Malaysia? Lewat Riza Aziz, anak tiri dari Najib Razak,
Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018. Dia adalah teman lama Jolo. Ketika Najib dilantik jadi Perdana Menteri tahun 2009, Jolo langsung bergerak. Dia datang dengan proposal yang kedengarannya visioner. Bro, Malaysia butuh dana investasi strategis buat masa depan. Yuk kita bangun 1MDB atau One Malaysia Development Berhad. Dan jadilah 1MDB ini. Najib setuju, lembaga pengelola investasi itu berdiri dan di atas kertas 1MDB adalah kendaraan mulia untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi Malaysia. Tapi ternyata Jolo punya rencana lain. Rencana utama kenapa dia ngasih ide itu ke Malaysia. Ini bagian yang bakal bikin lo heran. Jolo itu nggak pernah punya posisi resmi di 1MDB. Namanya nggak ada di struktur organisasi. Dia juga bukan direktur, bukan CFO, bukan apa-apa secara resmi. Tapi Najib ngasih dia akses penuh ke dana tersebut. Skema perampokannya berlangsung 3 fase besar antara 2009 hingga 2014. Fase pertama, 1MDB ngelakuin joint venture senilai 2,5 miliar dolar dengan perusahaan minyak Arab Saudi bernama Petro Saudi. Pertemuan pertama untuk deal ini dilakukan di atas kapal pesiar di Monaco dan dihadiri Najib, Jolo, serta perwakilan Petro Saudi. Dari 1 miliar pertama yang masuk ke rekening Swiss dalam deal tersebut, cuma 300 juta dolar yang benar-benar sampai ke Petro Saudi. Sisa 700 juta dolar diam-diam dialihkan ke perusahaan cangkang bernama Goodstar Limited yang terdaftar di Swiss dan dimiliki oleh Jolo. Fase kedua dan ketiga ngelibatin nama yang jauh lebih besar, Goldman Sachs, sebuah firma besar di New York. Goldman Sachs bantu 1MDB nerbitin obligasi senilai total 6,5 miliar dolar. Uangnya dikumpulin dari investor global dengan janji bakal dipakai buat proyek-proyek energi dan pembangunan Malaysia. Berapa fee yang Goldman Sachs terima? 600 juta US dollar atau hampir 200 kali lipat dari rate yang berlaku untuk deal semacam ini. Menurut penyelidikan US Department of Justice, para banker Goldman Sachs tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka lihat red flag yang amat jelas di situ. Tapi, mereka milih tutup telinga karena kliennya terlalu menguntungkan. Claire Rucastle Brown, jurnalis investigasi yang jadi salah satu orang pertama yang membongkar skandal ini, kasih pernyataan. Jolo nggak mungkin bisa narik skandal keuangan internasional ini tanpa dukungan bank besar itu. Dari 6,5 miliar dolar obligasi yang diterbitkan, miliaran dolar ngalir ke jaringan perusahaan cangkang yang tersebar di Swiss, Cayman Island, Singapura, dan British Virgin Islands. Sebelum akhirnya berakhir di rekening-rekening yang dikontrol oleh Jolo dan para konspiratornya. Termasuk hampir 700 juta dolar yang masuk langsung ke rekening pribadi Najib Razak. Total uang yang dicuri lebih dari 4,5 miliar dolar, setara lebih dari 70 triliun rupiah. Ini bukan sekedar korupsi. DOJ Amerika Serikat secara resmi menyebutnya sebagai kasus kleptokrasi terbesar yang pernah mereka investigasi. Jolo pegang miliaran dolar uang negara dan masih hidup bebas foya-foya. Dan dia membelanjakannya dengan cara yang bahkan para miliarder beneran pun jarang lakuin. Gua mau lo bayangkan ini guys. Dalam satu malam di sebuah nightclub New York, dia habisin jutaan dolar cuman buat sebotol champagne yang dihiasi kembang api. Bukan satu botol, tapi puluhan botol. Total pengeluaran malam itu mencapai angka yang bikin bartender pun geleng-geleng kepala. Dia beli real estate premium di New York City, Beverly Hills, dan Paris. Dia beli karya seni Monet, Warhol, Picasso, dan Basquiat. Dia beli super yacht senilai 250 juta dolar bernama Equanimity. Dan gak ketinggalan, dia membeli jet pribadi. Dan lo pasti tahu atau pernah lihat klip film The Wolf of Wall Street yang sukses besar dengan bintang utamanya Leonardo DiCaprio. Dia turut membiayai film ini. Film yang disutradarai Martin Scorsese tentang seorang penipu ulung Wall Street. Jolo menginvestasikan sekitar 100 juta ke dalam produksi film tersebut lewat perusahaan bernama Red Granite Pictures. Ironi yang nggak bisa lebih sempurna dari ini adalah uang curian dari rakyat Malaysia dipakai untuk membiayai film tentang pencurian di Wall Street. Dan di malam penganugerahan Golden Globe 2014, Leonardo DiCaprio naik ke panggung dan tanpa tahu atau mungkin memilih untuk tidak tahu dari mana uang itu berasal, secara terbuka ngucapin terima kasih kepada orang-orang di balik Red Granite Pictures
termasuk Jolo. Dia juga habisin lebih dari 100 juta dolar untuk pesta-pesta yang ngundang artis-artis seperti Britney Spears, Busta Rhymes, dan Ludacris. Ngado Ferrari senilai 325 ribu dolar ke Kim Kardashian sebagai hadiah pernikahan dan ngasih lukisan Picasso ke Leonardo DiCaprio yang kemudian disita oleh pemerintah Amerika. Jordan Belfort, si Wolf of Wall Street yang asli, pernah ketemu Jolo dan bilang, "Lo nggak mungkin belanja seperti ini kalau uangnya lo dapat dengan jujur. Uang ini pasti hasil curian." Dan dia 100% benar. Seorang perempuan mengubah segalanya. Semua kejahatan Jolo tidak terungkap oleh lembaga resmi negara pada awalnya karena ngelibatin nama-nama besar hingga PM Malaysia itu sendiri, Najib Razak. Claire Rucastle Brown, jurnalis investigasi Inggris Malaysia yang aktif nulis di blog bernama Sarawak Report, udah lama ngendus ada yang nggak beres dengan 1MDB. Pada 2014, dia dihubungi oleh Xavier Husto, mantan eksekutif Petro Saudi, yang ngasih lebih dari 200.000 email internal berisi dokumentasi gimana dana dari joint venture 1MDB Petro Saudi telah digelapkan. Pada 2015, Sarawak Report, The Edge, dan The Wall Street Journal serentak mempublikasikan temuan mereka. Ada hampir 2,67 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 700 juta US dollar yang masuk ke rekening pribadi Najib Razak. Malaysia dan dunia geger, tapi Najib bisa bertahan seenggaknya untuk sementara saat itu karena dia masih memegang kekuasaan. Blog Sarawak Report diblokir di Malaysia. Claire Rucastle Brown diintimidasi. Para wartawan dan aktivis yang meliput kasus ini juga menghadapi ancaman hukum. Bahkan ada upaya dari kelompok yang berkaitan dengan Jolo untuk menyuap pejabat Departemen Kehakiman Amerika Serikat agar penyelidikan dihentikan. Sebuah skandal dalam skandal. Tapi sejarah nggak bisa dibeli selamanya. 2018 jadi titik balik dan tahun pembalasan. Pada pemilu Malaysia bulan Mei 2018, koalisi oposisi pimpinan Mahathir Mohamad ngalahin Najib, mengakhiri 6 dekade dominasi partai yang berkuasa. Ketika tim baru masuk ke kediaman resmi Najib, mereka nemuin 274 juta dolar dalam bentuk perhiasan, 28 juta dolar uang tunai. Najib ditangkap dan diadili. Pada 2022, dia divonis 12 tahun penjara atas 7 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan. Sementara update terbaru pada 2024, hukumannya dikorting jadi cuma 6 tahun. Tapi pada 2025, pengadilan Malaysia jatuhin hukuman tambahan 15 tahun untuk kasus terpisah terkait 1MDB yang akan dijalani setelah hukuman pertamanya selesai. Goldman Sachs juga nggak lolos dari kejahatan. 2020, Goldman Sachs bayar 3,9 miliar dolar sebagai penyelesaian dengan pemerintah Malaysia. Beberapa banker Goldman yang terlibat dinyatakan bersalah. Nama-nama besar dari individu sampai perusahaan jatuh, tapi Jolo tidak tersentuh. Tapi sebenarnya di mana Jolo? Sementara Najib masuk penjara, Goldman Sachs bayar miliaran dolar denda, sementara dunia menunggu. Jolo udah ngilang jauh sebelum semuanya meledak. Dia kabur dari Malaysia sekitar tahun 2015-2016, tepat ketika penyelidikan mulai menutup jaringannya. Awalnya dilaporkan berada di Taiwan, negara yang nggak punya perjanjian ekstradisi dengan Malaysia ataupun Amerika Serikat. Lalu kabar simpang siur muncul, ada yang bilang Macau, UAE, dan di mana-mana sekaligus dalam satu waktu. Sampai Juli 2025, investigasi mendalam oleh Project Brazen, lembaga jurnalisme yang didirikan Bradley Hope dan Tom Wright, dua wartawan WSJ yang pertama kali membongkar 1MDB, ungkap detail yang mengejutkan bahwa Jolo saat ini tinggal di sebuah mansion di kawasan Green Hills, Shanghai, salah satu kawasan paling eksklusif di Tiongkok. Dia pakai paspor Australia palsu dengan nama Konstantinos Ercals Vice buat gerak bebas di China dengan identitas barunya. Dan yang paling mengejutkan, menurut investigasi yang sama, Jolo kini kerja sebagai behind the scenes strategist untuk pemerintah Tiongkok, membantu perusahaan-perusahaan China yang terkena sanksi untuk menavigasi hambatan keuangan internasional. Seorang buronan internasional, hidup mewah, terlindungi, dan pada Juni 2024, Jolo setuju buat nyerahin aset senilai lebih dari 100 juta dolar kepada US Department of Justice dalam penyelesaian kasus perdata, termasuk apartemen mewah di Paris dan karya seni Monet dan Warhol. Ini tambahan dari yacht senilai 120 juta dolar dan lebih dari 1 miliar dolar aset keluarganya yang udah lebih dulu disita. Tapi penyelesaian perdata itu nggak bisa hapus dakwaan pidana, pencucian uang, dan penyuapan yang masih menunggunya. Dan sampai hari ini dia masih belum tertangkap.
Guys, kasus Jolo skalanya gede banget sehingga bikin satu negara dan bahkan dunia geger. Tapi dalam skala yang lebih kecil, kita cukup familiar dengan kasus-kasus serupa. Pertanyaannya, kenapa selalu terjadi dan kita nggak belajar dari kesalahan yang sama? Pertama, ilusi kekuasaan itu nyata dan berbahaya. Jolo nggak punya uang beneran di awal, tapi dia paham satu hal yang banyak orang lewatin. Di dunia keuangan dan elit global, penampilan adalah modal. Ketika seseorang terlihat seperti dia punya akses ke kekuasaan, orang lain bakal ngasih dia akses nyata. Ini bukan hanya soal Jolo, ini tentang betapa mudahnya sistem menutup mata ketika uangnya besar dan kliennya terlihat legitimate. Yang kedua, pengawasan yang lemah adalah undangan. 1MDB bisa dijarah sebesar itu karena strukturnya memang memungkinkan, di mana satu orang, Najib, punya otoritas penuh untuk menyetujui semua transaksi. Tidak ada check and balances yang efektif. Nah, ketika kekuasaan nggak diimbangi akuntabilitas, peluang untuk penyalahgunaan terbuka lebar. 3. Institusi besar bukan jaminan kejujuran. Banyak firma, banker, dan nama-nama besar terseret dalam kasus ini termasuk Goldman Sachs. Tapi sebagian dari mereka memilih profit di atas integritas. Kehadiran nama-nama besar nggak otomatis jadi jaminan sebuah transaksi bersih. Ini adalah pelajaran penting bagi siapapun, individu maupun negara yang sedang bertransaksi atau mempertimbangkan transaksi secara finansial. 4. Peran jurnalis yang menyelamatkan negara. Tanpa Claire Castle Brown, tanpa Javier Justo yang berani jadi whistleblower, tanpa Bradley Hope dan Tom Rudd di WSJ, skandal ini mungkin nggak pernah bisa terungkap. Negara-negara yang menekan kebebasan pers pada akhirnya rentan terhadap korupsi yang jauh lebih dalam. Karena tanpa cahaya, tikus-tikus besar akan terus berpesta. 5. Keadilan global masih punya banyak lubang. Najib masuk penjara, Goldman Sachs bayar denda, aset-aset disita. Tapi otak di balik semua itu, Jolo masih bebas. Selama masih ada negara-negara yang bersedia menjadi pelabuhan bagi buronan, selama hukum internasional masih bisa dibeli atau dihindari, maka akan selalu ada Jolo-Jolo berikutnya. Bedanya mungkin hanya nama dan asal negaranya. Guys, foto paspor ini, Konstantinos Erkals Vice, adalah cerminan sempurna dari siapa Jolo sebenarnya. Seorang pria yang hidupnya penuh kepura-puraan, identitas palsu, kekuasaan semu, dan kebebasan yang dibeli dengan uang orang lain, uang rakyat satu negara. Najib Razak ada di balik jeruji, Goldman Sachs membayar miliaran dolar, ribuan aset disita di seluruh dunia. Malaysia menanggung utang 1MDB yang nilainya mencapai 7,8 miliar dolar yang akhirnya ditanggung rakyat biasa lewat pajak dan anggaran negara. Tapi pria yang memulai semuanya duduk santai di Shanghai. Mungkin lagi minum kopi, lagi mikirin deal berikutnya. Dan di suatu tempat ada pelajaran yang harusnya kita semua ambil. Korupsi sebesar ini nggak mungkin terjadi tanpa banyak pihak yang memilih untuk diam. Bank yang memilih tidak bertanya, auditor yang memilih tidak melihat, politisi yang menutup mata, selebriti yang mungkin memilih menerima hadiah tanpa tanya dari mana. Jolo adalah produk dari sistem yang memungkinkan hal ini terjadi. Dan cerita seperti ini akan terus berulang kalau sistem tidak diperbaiki dan bisa terjadi di mana aja termasuk di Indonesia. Apa pelajaran terbesar dari skandal Jolo ini menurut lo? Share di kolom komentar ya. I'll see you in the next video. Bye-bye.